Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah, NIM 01193111 dari kelas Sipil C 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis daya dukung dan penurunan elastik pondasi tiang bor pile dengan menggunakan metode analitis dan software Plaxis V.8.6. Studi kasus proyek jalan layang kereta api Medan Bandar Khalifah, kilometer 0+600. Tinjauan umum. Pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya, menurut Bowles 1997. Suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah yang bersangkutan. Das 1995. Pondasi dibedakan atas dua jenis, yaitu pondasi dangkal, shallow foundation, dan pondasi dalam, deep foundation. Pondasi dangkal digunakan apabila tanah keras terletak tidak jauh dari permukaan tanahnya. Sedangkan pondasi dangkal didesain dengan kedalaman lebih kecil atau sama dengan lebar dari pondasi tersebut. Sedangkan pondasi dalam digunakan apabila lapisan tanah kerasnya terletak jauh dari permukaan tanah. Pondasi dalam didesain dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan lebar dari pondasi tersebut. Selanjutnya, penyelidikan tanah, soil investigation. Pertama, penyelidikan di lapangan, in situ test. Jenis penyelidikan di lapangan seperti pengeboran, hand boring ataupun mesin boring, penetrometer test atau sondir, standar penetration test atau SPT, sand cone test, and dynamic cone penetrometer. Kedua, penyelidikan di laboratorium, laboratory test. Jenis penyelidikan di laboratorium terdiri dari uji indeks properties tanah, Etterbeck limit, water content, specific gravity, shift analysis, dan engineering properties tanah, direct shear test, triaxial test, consolidation test, permeability test, compaction test, dan CBR. Penggunaan pondasi bore pile. Pondasi bore pile adalah merupakan salah satu jenis pondasi tiang yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi. Pemakaian pondasi bore pile adalah merupakan alternatif lain bila mana dalam pelaksanaan pembangunan berada pada suatu lokasi yang sangat sulit atau berisiko tinggi apabila mempergunakan pondasi tiang pancang. Dari sisi teknologi, pemakaian pondasi bore pile ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain mobilisasi yang mudah karena pondasi dicetak di tempat dan hanya membutuhkan alat boring serta perakitan tulangan. Tidak mengganggu lingkungan atau bangunan di sekitarnya karena tidak menghasilkan getaran yang dapat merusak bangunan lain, sehingga hal ini merupakan salah satu pertimbangan penggunaan pondasi bore pile pada proyek jalan layang kereta api yang dibangun di pinggir jalan dan di sekitar proyek telah terdapat bangunan-bangunan perkotaan maupun perumahan masyarakat seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Adapun metode pelaksanaan bore pile, yang pertama adalah metode kering, dry hole method. Cara ini sesuai dengan jenis tanah kohesif dan padat tanah dengan muka air tanah yang berada pada kedalaman di bawah dasar lubang bor, atau jika permeabilitas tanahnya sangat kecil sehingga pengecoran beton dapat dilakukan sebelum pengaruh air terjadi. Yang kedua, metode basah, wash boring method. Metode basah umumnya dilakukan bila pengeboran melewati muka air tanah, sehingga lubang bor biasanya longsor bila dindingnya tidak ditahan. Agar lubang tidak longsor, di dalam lubang bor diisi dengan larutan tanah lempung atau larutan polimer. Jadi pengeboran dilakukan dalam larutan. Yang ketiga, metode casing. Casing diperlukan karena runtuhan tanah atau caving atau deformasi lateral dalam lubang bor dapat terjadi. Perlu dicatat bahwa selari perlu dipertahankan sebelum casing masuk. Dalam kondisi tertentu, casing harus dimasukkan dengan menggunakan alat penggetar atau vibrator. Pengeboran dengan metode RCD
reverse circulation drilling. Metode RCD merupakan metode dengan pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bore pile. Dengan memperluas pengeboran pile, membuat pengeboran terus-menerus berjalan. Hal ini efektif dilakukan sehingga tidak perlu untuk mengangkat bucket seperti metode lain. Ketinggian air harus dijaga 2 meter, lebih tinggi daripada tingkat air bawah tanah untuk mencegah runtuhnya lubang di bor. Jika keruntuhan muka air di dalam lubang yang berisi material halus dari air tanah yang dibor sudah cukup penuh, salurkan hingga habis ke kolam pengendapan dan endapan. Hal ini untuk mencegah runtuhnya dinding berongga pada bor pile. Selanjutnya software CapWap. Case Pile Wave Analysis Program atau CapWap adalah program aplikasi untuk menganalisa gelombang gaya dan kecepatan yang diukur oleh PDA. Program CapWap digunakan untuk memperkirakan distribusi dan besarnya gaya perlawanan tanah sepanjang tiang berdasarkan modelisasi yang dibuat dan memisahkannya menjadi bagian dinamis dan bagian statis. Seperti yang terlihat pada gambar, merupakan tampilan dari program CapWap. Adapun daya dukung berdasarkan data standar penetration test, pertama adalah metode Reese and Wright 1977. Bagian A adalah daya dukung ujung pondasi bore pile and bearing. QP sama dengan Q kecil P dikali AP, di mana QP besar adalah daya dukung ultimate ujung tiang, QP kecil adalah tahanan ujung persatuan luas, AP adalah luas penampang pondasi tiang bor. Untuk tanah non-kohesif, Reese and Wright mengusulkan korelasi antara QP dan NSPT seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, daya dukung berdasarkan data standar penetration test. Bagian B adalah daya dukung selimut bore pile atau skin friction. Persamaannya yaitu QS dikali FS dikali L dikali P, di mana QS adalah daya dukung ultimate selimut tiang, FS adalah gesekan selimut tiang, L adalah panjang tiang, P adalah keliling penampang tiang. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.